Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online CKIOFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya selalu berdoa untuk Anda yang ada di rumah. Kiranya anugerah Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna selalu memelihara hidup kita. Kita sehat, kita diberkati, kita kuat oleh karena kasih setia Tuhan yang besar. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Hari ini hari spesial karena kita bukan hanya ibadah minggu, tapi hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya 2000 tahun yang lalu. Saya percaya hari ini kita tidak sedang menanti pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi hari ini kita sedang minta Tuhan bergerak bersama dengan kita. Biar Roh Kudus sendiri yang menuntun hidup kita. Biar Roh Kudus sendiri yang akan membawa hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Sekali lagi yang percaya berikan tepuk tangan, kemuliaan yang lebih meriah lagi bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari sama-sama dari awal lagi nyatakan pujian ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Oh ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Amin, amin. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari nyanyikan pujian dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Rindu supaya hidup setiap kita dipakai oleh Tuhan. Rindu supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan. Rindu supaya hidup kita boleh memperluas kerajaan sorga, boleh menjadi kesaksian lewat karya Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Oleh karena itu, mari sama-sama katakan lagi, Roh Kudus, ku haus
kerinduanku. Oh ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari angkat tanganmu dan sama-sama katakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari dengan segenap hatimu katakan lagi, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Lagi katakan, Yesuslah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang di rumah angkat suara sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami, biar Roh Kudus-Mu memakai setiap kami. Ubah hidup kami Roh Kudus, biar hidup kami jadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya.
Lengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari lebih lagi sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi hati setiap kami Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, membakar hati kami yang rindu melayani Engkau. Haleluya. Ya, lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Amin, amin, amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari yang rindu katakan lagi sama-sama. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu. Amin, amin. Untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Amin, amin. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami tahu Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siapkan hidup kami untuk dipakai Tuhan. Dan hari ini lewat kebenaran firman-Mu Engkau ajari kami kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini di hari Pentakosta kita mau belajar kembali firman Tuhan. Buka Alkitab saudara dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 13. Sekali lagi Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui
bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kalau saudara lihat konteksnya, Petrus dan Yohanes ini disidang karena dua hal. Yang pertama, karena mereka mengadakan mujizat kesembuhan di Bait Salomo atau Bait Suci, ya. Yang kedua, mereka bukan hanya menyembuhkan, tapi mereka bersaksi atau mereka khotbah sehingga banyak orang jadi percaya kepada Yesus. Nah, ini menyebabkan para imam kepala yang pernah juga menyidang Yesus menjadi marah lalu menangkap Petrus dan Simon. Lalu keduanya juga disidang. Tapi perhatikan ini, ketika mereka melihat Petrus dan Yohanes yang disidang, ini ungkapan mereka. Ungkapan yang menyidang mereka. Mereka berkata di ayat 13 tadi, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ya. Jadi mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ini menjadi menarik, kenapa? Karena begini, kalau kita tahu Petrus, khususnya Petrus ya, dan murid yang lainnya tentunya sama saja, mereka sebelumnya bukanlah orang-orang berani, ya. Mereka bukanlah orang yang terlahir berani. Mereka bukanlah orang yang terakhir punya nyali yang luar biasa menghadapi sidang mahkamah yang sangat menakutkan. Mereka bukan terlahir manusia super yang berani. Mereka adalah orang yang biasa sama dengan kita, yang pernah juga ngalami rasa takut, bahkan pernah hidup dalam ketakutan bahkan. Kalau saudara tahu kisahnya, khususnya Petrus ya, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan yang terburuknya, dia pernah mengutuk, bahkan bersumpah tidak mengenal Yesus ketika dia ditanya oleh seorang hamba perempuan. Ya, dia berkata, aku tidak kenal. Bahkan aku mengutuk, bahkan aku bersumpah tidak kenal Yesus. Nah, kenapa Petrus sampai mengutuk dan bersumpah tidak kenal Yesus? Jawabnya karena Petrus takut kalau sampai dia ngaku dia kenal Yesus, jangan sampai dia juga keciduk, ketangkap. Lalu akan disidang juga sama dengan Yesus, bahkan juga mungkin akan dihukum mati. Ya, karena dia takut makanya dia nyangkal Yesus. Padahal sebelumnya Petrus pernah sesumbar, omong besar bahwa dia akan mati bersama Yesus. Dia tidak akan tinggalkan Yesus, tapi kenyataan dia takut, dia nyangkal Yesus sampai 3 kali. Bahkan kalau saudara juga tahu ketika Yesus mati, ya, bahkan sampai setelah Yesus bangkit sekalipun, murid-murid semua hidup dalam ketakutan. Mereka mengunci diri di kamar loteng, ya. Semua pintu jendela dikunci karena mereka ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka takut orang-orang lagi mencari pengikut-pengikut Yesus ini, ya. Dan mereka tidak berani keluar, mereka takut mengunci diri di kamar loteng di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka semua takut ditangkap, takut nanti akan dihukum mati. Ya. Jadi mereka bukan orang yang terlahir pemberani, mereka bukan terlahir sebagai orang yang punya nyali besar, tapi Alkitab berkata pada hari itu yang menyidang mereka melihat, mereka adalah orang-orang yang berani. Kenapa mereka menjadi orang yang berani? Nah, saya mau tunjukkan dulu, lihat ayat 13. Lihat dulu sebelumnya ya. Lihat, saya baca ulang ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui ya bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Bukan hanya mereka lihat keberanian, tapi mereka heran. Kenapa mereka heran? Karena tadi saya sudah jawab. Karena dulu mereka penakut, sekarang berani. Tapi yang kedua yang membuat mereka heran adalah begini. Mereka mengenal Petrus dan Yohanes sebagai pengikut Yesus. Tetapi mereka juga ngomong, mereka ini orang biasa. Di ayat 13 dikatakan mereka orang biasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan cara yang sangat sopan. Ya, dikatakan mereka orang biasa. Tapi dalam terjemahan aslinya, bahkan dalam terjemahan King James Version dikatakan mereka disebut ignorant men. Ya, mereka ini orang-orang bodoh. Nah, makanya yang menyidang mereka heran, kenapa mereka berani?
Padahal mereka ini orang-orang bodoh. Dalam bahasa Indonesia dikatakan mereka orang biasa. Ya mungkin karena kita orang timur jadi terjemahkan lebih sopan. Ya, tidak ditulis mereka orang bodoh tapi orang-orang biasa. Maksudnya biasa apa? Biasa nggak pinter atau biasa bodoh. Ya. Lalu dikatakan juga mereka orang tidak terpelajar. Mereka bukan orang berpendidikan. Ya. Tidak seperti Paulus orang berpendidikan. Mereka tidak pernah makan bangku sekolah teologi. Ya. Mereka tidak pernah makan bangku sekolah. Dan saya yakin semua kita juga tidak pernah makan bangku sekolah. Karena yang makan bangku sekolah biasanya rayap. Ya. Bahkan sampai kusen dan jendela juga dimakan oleh rayap. Tapi kita kan gak pernah makan bangku sekolah. Artinya begini, kita ini mengenal mereka sebagai orang yang tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Mereka bukan orang-orang yang pernah sekolah tinggi. Mereka ini kan hanya nelayan. Kenapa mereka begitu berani? Mereka tidak terpelajar. Nah, lihat cara pandangnya ya. Cara pandang orang yang sidang mereka. Mereka heran Petrus dan Yohanes berani padahal mereka bodoh, ya, ignorant. Dan mereka juga adalah orang unlearned, tidak terpelajar. Cara pandangnya menurut saya agak beda dengan kita. Ya. Karena bagi sebagian orang hari ini, kalau lihat ada orang berani, kita berkata orang itu bodoh. Ya kan? Ya. Kalau yang nyidang mereka, lihat orang berani, mereka heran. Mestinya kalau orang tidak terpelajar, mestinya kalau orang bodoh, mestinya dia takut. Ya, menghadapi sidang mahkamah agama ini, mestinya mereka takut. Tapi kalau kita mungkin berbeda, pandangan kita begini. Kalau ada orang berani, mesti orang bodoh. Makanya kita akan selalu berkata, hanya orang yang berani-berani ini orang-orang bodoh semua Pak. Ya. Tapi mereka melihat justru orang bodoh ini, mereka heran, mereka berani. Ya. Seringkali kita berpikir keberanian itu datang dari intelektual kita. Saya mau beritahu, keberanian tidak datang dari intelektual Anda. Anda berpendidikan atau tidak, itu tidak menentukan keberanian Anda. Saya bisa dengar kata amin. Anda ini orang pintar atau bodoh tidak menentukan keberanian Anda. Anda itu kaya atau miskin tidak menentukan keberanian Anda. Karena yang sebenarnya yang membuat Petrus dan Yohanes ini jadi berani bukan karena pendidikan, bukan karena pintar atau tidak, tapi sebenarnya karena mereka sudah menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Karena itu saya percaya begini ya. Orang yang tahu dirinya ada Roh Kudus, orang yang menerima Roh Kudus, itu pasti diubahkan hidupnya. Salah satu yang kita lihat contohnya ini, diubah Tuhan dari penakut jadi berani. Ya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ya, hari ini kita tidak sedang nunggu Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita semua sudah terima Roh Kudus sudah turun. Mestinya Anda dan saya yang punya Roh Kudus, mestinya kita ini tidak hidup lagi dalam ketakutan. Ada orang berkata begini, Pak, hanya orang bodoh yang berani. Saya beritahu kepada saudara, bukan hanya orang bodoh yang berani menurut saya, tapi orang yang tahu dirinya ada Roh Kudus, orang itu berani. Saya bisa dengar kata amin. Pak, orang-orang pinter gak mungkin mau lakukan itu Pak. Saya mau beritahu kepada saudara, bukan karena engkau bodoh atau pintar buat berani, tapi karena ada Roh Kudus dalam hidupmu, itu yang mengubah orang penakut jadi berani. Makanya kalau saudara juga baca dalam Alkitab, lihat dulu sama-sama. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 atau ayat 7 langsung kita baca, firman Tuhan berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dengarkan ini, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Jadi kalau Anda ngaku hidupmu ada Roh Kudus, lalu Anda hidup dari menjadi ketakutan, atau Anda hidup dalam ketakutan, pertanyaan saya, itu roh dari mana? Karena Tuhan berkata, Dia tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu saya terlalu yakin begini di hari Pentakosta ini.
Hari Pentakosta, hari di mana Alkitab berkata murid-murid akan jadi saksi. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan jadi saksi. Dan salah satu bentuk kesaksian yang dilihat orang dari murid-murid adalah mereka yang sebelumnya dikenal sebagai penakut. Hari ini mereka jadi pemberani. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mampu mengubah kita. Dan saya percaya begini, kesaksian bukan hanya sakit sembuh, miskin jadi kaya, bangkrut jadi diberkati, macet usaha jadi lancar, bukan itu aja. Tapi yang saya percaya kesaksian yang spektakuler yaitu ketika umat Tuhan menunjukkan perbedaan, perubahan hidup dari penakut jadi berani. Saya bisa dengar kata amin. Dan itu yang juga sebenarnya Tuhan kerjakan dalam diri seseorang dalam perjanjian lama. Meskipun konteks perjanjian lama tentunya beda Roh Kudusnya ya. Dalam artian beda begini, kalau perjanjian lama Roh Kudus tidak pernah tinggal dalam hidup kita. Dia datang dan pergi ya. Tapi dalam perjanjian baru Roh Kudus itu ada terus dalam hidup kita. Tapi dalam perjanjian lama kalau saudara lihat Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan, di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan pasti menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi, 31, tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah perhatikan ini konteksnya. Musa mengutus 12 pengintai, 10 pengintai berkata kita nggak mungkin bisa masuk karena kotanya lebih kuat. Kotanya berkubu, orangnya raksasa, bahkan mereka bawa kabar busuk bahwa di sana kanibal, makan orang. Ya. Tapi Kaleb kok bisa ngomong dengan berani, bahkan dia menenteramkan hati bangsa itu dan berkata kita maju, kita pasti bisa mengalahkannya. Kenapa Kaleb begitu berani? Kenapa 10 orang pengintai sama-sama orang Israel, sama-sama umat Tuhan, mereka begitu takut. Mereka akhirnya kalau saudara baca dalam pasal berikutnya 14, mereka pengen pulang kembali ke Mesir karena mereka takut. Nah pertanyaannya kenapa Kaleb begitu berani? Karena kalau saudara baca sebenarnya dalam pasal 14 ayat 24, ini rahasianya kenapa Kaleb begitu berani. Dalam Bilangan 14 ayat 24, lihat. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya dan akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Kenapa Kaleb berbeda dengan 10 orang pengintai lain padahal mereka sama-sama umat Tuhan? Jawabnya Tuhan berkata Kaleb itu jiwanya lain ya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan begini. But my servant Caleb, because he had another spirit with him. Jadi Kaleb itu punya roh yang berbeda dengan 10 pengintai yang lainnya. Makanya Alkitab berkata mereka semua takut, Kaleb berani. Bukan karena Kaleb lebih pengalaman, mereka sama-sama budak kok. Mereka lahir di Mesir sebagai budak. Mereka sama-sama orang yang tidak pengalaman. Bukan karena mereka Kaleb punya pendidikan yang lebih tinggi. Bukan. Kaleb bukan seperti Musa yang punya pendidikan tinggi. Kaleb terlahir sebagai budak sama dengan Yosua dan 10 pengintai yang lainnya. Tapi kenapa mereka begitu berani? Alkitab dengan jelas berkata, karena Kaleb punya roh yang berbeda. He had another spirit. Dalam terjemahan The Message berkatakan, he has a different spirit. Rohnya berbeda. Jadi yang menentukan orang jadi berani atau takut bukan karena hikmatnya, bukan karena pengalamannya, bukan karena pinternya, bukan karena pendidikannya, bukan karena intelektualnya, bukan karena kayanya, tapi karena rohnya berbeda. Makanya Tuhan bilang, Tuhan berikan kita Roh Kudus. Roh yang berbeda dengan dunia ini. Mestinya kalau kita punya roh yang berbeda, cara hidup kita juga beda. Tapi yang terjadi hari ini,
Tuhan berikan kita roh yang berbeda, tapi cara hidup kita sama dengan orang dunia yang tidak punya Roh Kudus. Kalau saudara baca, ini Alkitab juga menegaskan ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12 berkata demikian ya. Lihat, kita tidak menerima roh dunia. Paulus berkata, kita tidak menerima roh dunia. Yang percaya katakan amin. Tetapi roh yang berasal dari Allah, roh dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dengarkan baik, Anda tidak menerima roh dari dunia ini. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Anda terima roh yang dari Tuhan. Anda terima Roh Kudus. Mestinya seperti Kaleb berbeda dengan yang lainnya. Padahal mereka sama-sama umat Tuhan. Bukan karena mereka lebih tidak punya pengalaman atau Kaleb lebih pengalaman. Kaleb punya pendidikan, yang lain tidak punya pendidikan. Bukan. Tapi Alkitab dengan tegas berkata Kaleb punya roh yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh saudara-saudara sebangsanya. Sama dengan kita. Kita punya roh yang berbeda dengan roh yang ada di dunia ini. Kita punya roh yang berbeda dengan roh orang yang tidak percaya Yesus. Kita punya roh yang berbeda dengan roh orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kita punya roh yang berbeda. Tuhan bilang kita tidak menerima roh yang ada di dunia ini. Tapi kita menerima roh dari Allah. Mestinya kita berbeda. Makanya ketika Tuhan bilang kamu akan jadi saksi kalau Roh Kudus turun atasmu. Artinya begini, orang akan melihat perbedaan. Di masa-masa sulit orang akan lihat perbedaan. Dengarkan baik, Petrus dan Yohanes tidak pernah ngomong kalau dia berani di hadapan sidang. Dia tidak pernah ngomong kepada yang sidang, aku berani loh. Tidak, tapi orang lain yang lihat dia berani. Orang lain yang lihat ada perbedaan dalam diri Petrus yang dulu dengan Petrus yang sekarang. Ada perbedaan. Biasanya orang lain ketakutan ketika sidang mahkamah agama. Tapi ini mereka begitu berani. Orang lain yang lihat. Nah, Tuhan pengen mempertontonkan Anda kepada dunia ini. Tuhan pengen mempertunjukkan Anda kepada dunia ini. Bahwa Anda berbeda. Anda berubah. Karena roh Tuhan ada dalam hidupmu. Dan itu yang akan jadi kesaksian. Kita nggak usah gembar-gembor. Tapi orang akan lihat ada perbedaan antara orang yang nerima roh Tuhan dengan orang yang nerima roh dalam dunia ini. Karena itu mari hari ini, di hari Pentakosta ini. Kalau Anda tahu bahwa dalam dirimu ada Roh Kudus. Mari berbeda dengan orang-orang yang tidak punya Roh Kudus. Ya, saya tahu Roh Kudus itu punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Saya tahu Roh Kudus punya kemampuan yang dahsyat untuk mengubah hidup kita. Kalau hari ini virus bisa mengubah perilaku orang, virus bisa mengubah paradigma orang, bisa mengubah cara hidup orang. Pak, dengan apa virus mengubah? Ya, Anda tahulah. Dulu orang gak pernah sesering ini cuci tangan. Hari ini hampir tiap hari beberapa kali kita cuci tangan. Bahkan dalam mobil kita masing-masing ada hand sanitizer. Kemana-mana disediakan hand sanitizer. Di gereja pun sedia hand sanitizer. Ya, berbeda. Dulu kita nggak pernah cuci tangan. Ya, bahkan mau makan sekalipun banyak orang nggak cuci tangan. Hari ini nggak mau makan pun cuci tangan. Ya, mau masuk mall cuci tangan. Ya, mau masuk kemana-mana cuci tangan. Ya, masuk rumah dulu jarang mandi bahkan. Sekarang mandi beberapa kali kalau dari luar rumah. Ya, lihat perilaku kita berbeda. Bahkan paradigma kita berbeda. Pak, apa ini maksud paradigma berbeda? Dulu kalau ada orang bersin, ya khususnya di Amerika ya, budayanya mereka, kalau ada orang bersin, orang-orang kan berkata bless you. Ya, bless you. Di Bali saya pernah jalan di Bali dengan anak-anak, lalu ada orang bule bersin. Lalu saya berkata bless you. Mereka balik menoleh ke saya lalu tersenyum dan berkata thank you. Ya.
Kalau sekarang orang bersin, kita pergi semua. Jangan bilang bless you. Kita udah mikir, wah ini orang ini pasti kena ini. Wah ini orang ini bahaya nih ya. Ini perlu dihindari. Mengubah paradigma kita. Ya. Mengubah perilaku kita, mengubah cara berpikir kita. Dulu kita pada saat-saat liburan kita udah mengagendakan mau pergi ke sini, pergi ke sana. Jangan boro-boro sekarang, jangankan boro-boro liburan ya. Mau keluar rumah aja orang mikir, betul nggak? Ya kecuali ada kerjaan, mungkin nggak mikir ya. Ya, tapi yang saya mau beritahu kepada saudara hari ini, lihat, virus yang kecil aja bisa ngubah orang. Kenapa Roh Kudus yang punya kuasa dahsyat tidak sanggup ubah Anda? Pertanyaannya kenapa? Ya, kalau virus yang kecil punya kuasa mengubahkan seluruh dunia ini, kenapa Roh Kudus tidak punya kuasa mengubah Anda yang percaya kepada Yesus Tuhan? Mestinya kita harusnya berubah. Berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh yang ada dalam dunia ini. Tapi dia memberikan roh yang dari Allah dalam hidup kita. Saya berdoa hari ini di hari Pentakosta ini. Sekali lagi, biar Tuhan membuat kita jadi etalase. Biar Tuhan membuat kita jadi tontonan atas dunia ini dan berkata, orang Kristen kok berbeda ya? Ya, mereka berbeda karena mereka punya roh yang berbeda. Yang percaya dalam dirimu ada roh yang berbeda, bilang amin. Yang percaya dalam dirimu ada Roh Kudus, bilang amin. Yang percaya dalam dirimu bukan roh ketakutan, bilang amin. Yang percaya dalam dirimu Tuhan tidak memberikan engkau roh yang ada di dunia ini, tapi roh dari Allah, bilang amin dengan keras yang di rumah. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, di hari Pentakosta ini kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami tidak sedang menantikan Roh Kudus, karena sesungguhnya Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan hari ini adalah hari waktunya di mana kami Tuhan memanifestasikan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita melalui perubahan hidup kami Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan, karena kami tahu roh Tuhan bukanlah roh yang membawa ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih dan ketertiban. Karena itu mulai hari ini Tuhan, biarlah orang-orang di luar sana Tuhan melihat adanya perbedaan antara orang-orang yang punya roh dengan orang-orang yang punya roh dunia. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup kami. Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu, Roh Kudus yang akan menerjemahkan kebenaran-Mu, bahkan Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan, Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup kita. Terima kasih Bapa, dan mari angkat tanganmu sama-sama kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi. Di tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.